Annyeonghaseyo, ketemu lagi dengan Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Arthdal Chronicles Season 2 The Sword of Aramon. Ya, kalau dengar dari lagunya aja udah kerasa kalau lagu ini pasti sangat intens gitu ya. Oke, karena memang Arthdal Chronicles ini tentang drama fantasi ya. Nah, untuk nonton Arthdal Chronicles Season 2, Mai saranin kamu buat nonton Season 1 karena Season 2 ini sangat berkaitan dengan Season 1. Menurut Mai, kamu pun akan bingung kalau kamu mendadak nonton Season 2. Saking ini berkaitan gitu ya. Kamu perlu nonton Season 1, meskipun pemain utamanya berubah, tapi kebanyakan yang lainnya masih tetap sama seperti Season 1 gitu ya. Jadi kamu akan keinget lagi. Dan ketika kamu nonton Season 2, gampang banget ngikutinnya gitu ya. Oke, Arthdal Chronicles Season 2 The Sword of Aramon ini tayang di network TVN favoritnya Mai. Dan hanya sebanyak 12 episode, jadi sebentar aja selesai nih. Dan dia baru selesai tayang di bulan kemarin, Oktober ya. Jadi wow, Mai nggak ketinggalan banget ini ya. Dan ternyata untuk setting dari drama ini adalah 8 tahun sesudah Arthdal Chronicles Season 1. Dan di Asian Wiki, ini plotnya cuma tertulis begitu ya. Settingnya 8 tahun setelah Arthdal Chronicles Season 1 begitu. Dan tidak ada lagi yang lain. Oke. Dan Mai akan bikin sinopsisnya buat kamu tentunya ya. Jadi di sini seperti yang Mai bilang tadi, pemeran utama di sini ada 4 gitu. 2 pemerannya masih sama seperti Arthdal Chronicles Season 1, 2 lagi berubah. Jadi yang sama adalah Jang Dong-gon yang memerankan King Tagon, dan juga Kim Ok-bin yang memerankan Queen Taehala, yaitu istrinya gitu ya, King dan Queen. Oke, jadi di sini bercerita tentang akhirnya King Tagon yang meraja di satu negeri yang namanya Arthdal gitu. Dan tentunya dengan si Ratu Queen Taehala begitu ya. Dan juga mereka sudah punya penerus yaitu Prince Arok gitu. Nah, si Tagon seperti di Season 1 dia tetap mau menutupi kenyataan kalau dia sebenarnya adalah Igetu. Apa sih Igetu? Nah, kan kamu harus nonton Season 1 gitu ya. Igetu itu adalah ras campuran antara manusia dan Neanderthal. Apalagi Neanderthal itu? Jadi Neanderthal ini adalah suatu kaum ya yang hidup di negeri itu pada zaman itu gitu, dan darah mereka berwarna biru. Nah, mereka itu dianggap kaum terkutuk. Jadi semua Neanderthal itu dibantai oleh kaum Arthdal. Tapi sebenarnya King Tagon itu menutupi kenyataan bahwa sebenarnya dia adalah darah campuran. Jadi karena Neanderthal itu darahnya biru dan Saram manusia itu darahnya merah, Igetu adalah campuran darah antara biru dan merah. Warnanya apa ayo? Science. Warnanya ungu, guys. Jadi King Tagon memiliki darah berwarna ungu. Dia seorang Igetu dan dia berusaha menutupi kenyataan itu. Jadi sejak Season 1, ketika seseorang tahu bahwa King Tagon darahnya berwarna ungu, dia harus membunuh semua orang itu. Meskipun orang-orang itu adalah teman dekat dia atau whoever is that he killed ya. Jadi itu tetap berlangsung sampai ke Season 2 ketika dia sudah menjadi king, karena dia berusaha menutupi itu. Kenapa? Karena tentunya Prince Arok itu juga seorang Igetu ya. Karena kan Queen Taehala ini Saram gitu ya, dan menikah dengan Igetu. Jadi anaknya juga Igetu. Jadi Prince Arok itu juga darahnya ungu, bangsawan, darah ungu. Dan darah biru ya, Neanderthal yang bangsawan. Oke, pokoknya begitu deh. Tapi sebenarnya Neanderthal itu tidak semuanya terbantai habis. Di cerita ini masih ada 4 Neanderthal yang berkeliaran gitu. Nah, nanti diceritakan juga di sini tentang para Neanderthal yang masih berkeliaran itu. Nah, selain King Tagon yang merupakan Igetu, nah ini satu lagi pemeran utama kita nih. Tapi yang Season 1 ini diperankan oleh Song Joong Ki. Kali ini perannya diganti oleh tak lain tak bukan, dia adalah aktor
nomor satu favoritnya Mai. Siapa nih? Kalau kamu sering nonton drama review Mai, kamu pasti tahu Mai akan menyebut nama dia. Lee Jun Ki. Oke, Mai itu udah ngikutin dia dari tahun 2000. Sebenarnya dari 2005, tapi ya maksudnya Mai benar-benar suka sama dia tuh dari tahun 2008. So you can imagine ya, sudah 15 tahun dia menjadi biasnya Mai. Dan tidak ada aktor yang bisa membuat Mai itu sampai sesuka ini. Ya, Lee Jun Ki tetap di posisi pertama gitu. Jadi dia di sini berperan sebagai dua orang, yaitu Bennett Bot. Apa itu Bennett Bot? Bennett Bot itu adalah bahasanya kembar di sini ya. Jadi si kembar Eun-som dan Saya itu diperankan oleh Lee Jun Ki. Nah, Eun-som dan Saya ini adalah kembar yang dipisahkan. Jadi Eun-som tadinya tuh, kamu harus nonton season 1 gitu ya, dia bersama kaum Wahan. Jadi dia diselamatkan, dibawalah ke kaum Wahan gitu ketika ibu mereka Omonia Eun-som ini mati gitu ya, meninggal. Jadi dibawalah ke kaum Wahan. Tapi kaum Wahan itu dijadikan budak oleh si kaum Ardal gitu ya. Jadi dia sempat ke Ardal gitu sebelum dia melarikan diri. Semua ini terjadi di season 1 gitu. Dan dia bertemu dengan suku Ago yang menganggap dia adalah keturunan dari dewa Inai Shingi. Itu karena dia berhasil melewati ujian air terjun gitu ya. Dia nggak mati dan dia dianggap dewa, titisan dewa Inai Shingi gitu. Tapi memang iya sih, dia titisan dewa Inai Shingi gitu ya. Jadi dia memimpin kaum Ago untuk berperan melawan Ardal, dia melawan King Tagon gitu. Jadi pada awalnya Eun-som ini mau menyelamatkan kaum Wahan dari Ardal karena ada ya teman-teman dia di sana ya, kaum yang tempat dia dibesarkan gitu. Nah tapi ketika dalam perjuangannya ini, ketika dia di Ardal aja, salah satu ini nih ya, dia ada teman masa kecil yaitu seorang wanita yang akhirnya di Ardal dia menjadi seorang pendeta agung ya, pendeta agung, dan nama dia adalah pendeta agung Tanya gitu. Nah yang memerankan pendeta agung Tanya adalah Shin Se-kyung. Nah ini diganti perannya ya, dari season 1 itu kalau nggak salah Kim Ji-won ya kan, Kim Ji-won ya. Tunggu, Mai nggak mau menyebarkan hoax. Mai cek lagi, ini kalau nggak salah nih, Mai ingat itu Kim Ji-won. Iya benar. Jadi sekarang yang memerankan adalah Shin Se-kyung dan dia menjadi pendeta agung di situ ya. Terlepas dia adalah seorang dari suku Wahan, dia menjadi pendeta agung. Nah itu karena dia ternyata adalah keturunan kedua dari assassin ya. Jadi dia ini juga menjadi titisan dari dewa Airuju gitu ya. Jadi dia ada kemampuan cenayang nih, dia bisa membaca pikiran orang dan dia bisa berbicara kepada orang lain itu melalui pikiran. Keren banget kemampuan cenayangnya. Nah jadi si Tanya ini bertahan dan dia antara menunggu apakah Eun-som benar-benar akan datang untuk menyelamatkan suku Wahan nih di Ardal gitu. Nah selain Tanya yang menanti-nantikan Eun-som, itu kemana sih? Mai tadi kan bilang si Eun-som ini ada kembarannya terpisah. Kemana kembarannya? Kayaknya kamu bisa tebak deh. Kembarannya ada di Ardal. Jadi kembarannya ini diambil oleh Tagon, nama dia adalah Saya. Nah yang memerankan Saya juga Lee Jun Ki ya. Nah di sini Mai mau memuji hebat banget Lee Jun Ki. Dia bisa memerankan Eun-som dan Saya, which is sebenarnya agak bertolak belakang ya untuk sifat mereka gitu ya. Nah di season 1 itu Song Joong Ki juga melakukan hal yang luar biasa untuk berperan di dua ini, Eun-som dan Saya. Itu juga bagus banget. Lee Jun Ki tentunya nggak kalah bagusnya dong gitu ya. Nah si Saya tuh Mai bilang beda banget dengan Eun-som, dan dia dibesarkan di menara di Ardal gitu. Jadi Saya ini agak versi lebih gelapnya dari Eun-som gitu ya, karena dia tidak mendapat cukup kasih sayang gitu ya. Dia lebih sering menyendiri
dan dia menjadi seorang panglima perang di Ardal. Nah, saya ini selain lebih gelap ya, tapi dia lebih pintar gitu, dan dia lebih bangsawan lah kelakuannya ya dibanding Ensom gitu ya. Nah, bedanya di situ sih. Kalau kamu lihat bedanya penampilan saya sama Ensom gitu ya, saya rambutnya lebih panjang, rambutnya halus kayak bangsawan lah gitu ya. Tapi kemampuan berperang dia tentu tidak sebaik Ensom gitu, karena Ensom kan harus mempertahankan dirinya di alam liar gitu ya. Jadi Ensom lebih hebat di situ gitu. Dan selain itu juga kan Ensom menjadi Inai Shingi, dia menjadi pemimpin suku Ago gitu ya. Nah, jadi tapi saya itu cukup baik dalam peperangan itu, dia menyusun strategi dan segala macamnya itu hebat untuk si saya gitu ya. Oke, ya ini instrumen. Oke, jadi begitu. Ensom dan saya tentunya berada di dua kubu yang berbeda gitu. Dan akhirnya ketika Ensom itu ingin menyelamatkan suku Wahan yang ada di Ardal, itu kan berarti nanti dia akan melawan saya gitu. Dan bagaimana tanya gitu kan, tanya kan kalau dia mau membantu Ensom nanti dia dicap pengkhianat dong gitu ya. Tapi kalau dia mau membantu King Tagon, apakah mungkin gitu, karena kan dia kan menanti-nantikan Ensom untuk menyelamatkan suku Wahan gitu ya. Nah, disinilah akhirnya Ensom, Tanya, dan saya akan berkumpul kembali. Mereka akan reuni. Dan ada satu ramalan yang menyebutkan bahwa ketika cermin, lonceng, dan pedang berkumpul, maka akan tercipta dunia yang baru. Nah, di situ Raja Tagon itu mendengar ramalan ini gitu ya. Dan dia pun dikasih tahu kalau sebenarnya mereka bertiga ini, ya kalau nggak salah Raja Tagon itu tahu ya. Ya kalau nggak salah dia tuh tahu siapa si pedang, cermin, dan lonceng ini gitu. Dan di ramalan itu juga mengatakan ketika cermin memantulkan pedang maka kamu akan mati. Dia bilang begitu. Nah, jadi cermin, lonceng, dan pedang ini siapa? Hayo kamu nonton sendiri biar kamu tahu siapa gitu ya. Dan apakah mimpi Ensom, Tanya, dan saya untuk menciptakan dunia yang baru itu akan terwujud gitu? Dan bagaimana caranya untuk mewujudkan itu? Nah, itu kamu bisa nonton di Ardal Chronicles gitu ya. Nah, ini Mike kasih sedikit spoiler nih. Akhirnya pada suatu episode King Tagon itu ketahuan dia seorang Igetu gitu. Dan yang kerennya pada saat itu, nah ini ya. Jadi Ensom sama saya sempat bertukar posisi. Loh, kok bisa ya gitu ya? Kan muka mereka sama. Jadi nggak sengaja si Ensom itu kebawa balik oleh pasukannya Ardal gitu. Jadi si Ensom kaget juga karena tiba-tiba dia ada di Ardal gitu ya. Ya kelakuan dia tentunya pada awalnya itu kampungan gitu ya. Tapi dia sempat kasih tahu Tanya kalau dia itu Ensom gitu ya. Jadi Tanya itu bisa membantu Ensom, kan berkata lewat pikirannya Ensom gitu. Jadi enggak ketahuan pada awalnya kalau dia itu Ensom gitu. Sampai pada suatu titik ternyata yang tahu bahwa saya itu bukan saya adalah Queen Teala. Wah, ngeri banget gitu ya. Jadi Queen Teala ini dia berubah-ubah banget guys. Jadi dia pada awalnya ya, dia, Tanya, dan saya itu, dan juga beberapa orang lain itu ingin memberontak, mengambil kekuasaannya Raja Tagon gitu. Ini menciptakan Ardal yang baru, mereka bilang begitu ya. Dan saat itu mereka merencanakan pembunuhan terhadap Tagon gitu. Tapi mereka tidak berhasil. Nah, itu jadi kita kira Queen Tehala ini baik gitu kan. Tapi ketika dia tahu di next scene-nya gitu, ketika Ensom itu pura-pura menjadi saya palsu, dan Queen Tehala itu tahu ya, jadi dia nyaris membunuh si Ensom gitu. Tapi untungnya Ensom diselamatkan oleh orang-orang lain dari suku Wahan. Tapi ada suatu kenyataan yang sangat menyakitkan Ensom. Ternyata suku Wahan itu menganggap Ensom itu seorang yang terkutuk. Jadi mereka bilang mereka tidak ingin diselamatkan oleh Ensom.
Mereka hanya ingin tetap hidup di Arthdal. Jadi Ensom tahu kenyataan itu, Ensom sakit hati. Nah, jadi sebenarnya si Queen Teala nih baik atau jahat gitu ya. Karena di saat terakhir pun dia akan berubah dan ini a little unexpected buatnya Mai ya. Tapi ya kamu notice sendiri buat find out. Jadi juga ketika nih Ensom itu tahu suku Wahan itu sebenarnya membuang dia, apakah Ensom masih akan menyelamatkan suku Wahan akhirnya ya? Apalagi dia sebenarnya sudah mengepalai suku Ago yang sempat terpecah sebelumnya, tapi karena kehadiran dia bisa menyatukan seluruh suku itu. Hebat banget kan si Ensom. Dan juga begini ya, kan Arthdal ini peradabannya sangat maju dan ayahnya Tanya ini bisa membuat pedang besi. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa mengubah Arthdal dari zaman perunggu ke zaman besi, katanya kayak gitu. Hebat banget kan? Nah, bagaimana suku Ago bisa melawan pasukan Arthdal yang memakai pedang besi? Sampai ketika suatu hari Tagon itu meninggalkan Arthdal untuk berperang melawan suku Ago. Jadi Ensom nih akhirnya benar-benar akan bertemu dengan King Tagon. Siapa yang menang dalam pertempuran ini? Ya, apalagi pasukan Arthdal itu kan hebat-hebat banget. Tapi guys, ini sedikit spoiler lagi nih. Bukan hanya suku Ago yang berperang melawan King Tagon. Suku Ago mendapat bantuan dari suku-suku lainnya juga nanti tuh melawan Arthdal ya, pasukan Arthdal. Dan yang kayak Mai bilang tadi, Neanderthal yang masih tersisa itu juga akan muncul untuk memberi kekuatan juga ya. Meskipun mereka tidak secara resmi berperang bersama, tapi mereka menyerang pada saat yang bersamaan gitu ya, suku Neanderthal ini. Dan kamu akan lihat cuma berapa orang di antara mereka aja udah hebat banget gitu ya. Tapi yang bagus dari suku Neanderthal ini adalah mereka tidak balas dendam dengan sembarang orang. Yang ingin mereka incar hanyalah King Tagon. Jadi apakah akhirnya Ensom akan berhasil menyelamatkan suku Wahan? Dan apa yang terjadi dengan ramalan tentang cermin, lonceng, dan pedang? Itu semuanya akan terjawab di Arthdal Chronicles Season 2. Dan tentunya juga tentang akhir dari King Tagon dan Queen Teala. Apa yang akan terjadi? Dan apa yang akan terjadi juga dengan Arthdal gitu ya. Kamu bisa nonton di sini. Dan juga bagaimana Ensom dan Tanya, ini apa yang terjadi dengan mereka berdua pada akhirnya. Apakah cinta mereka akan terwujud? Apakah ini akan menjadi happy ending? Kamu nonton di Arthdal Chronicles The Sword of Aramun. Nah, drama ini ya menurut Mai itu keren banget. Sampai Mai juga bisa berucap lagi, keren banget gitu ya. Sampai Mai itu duduk di ujung ranjang gitu, saking tegangnya nonton ini gitu ya. Dan keren banget memang Lee Jun-ki ya, ketika dia itu Ensom terutama ya, ketika dia berperan sebagai Ensom dan berperang duel. Keren banget ya, keren banget gitu. Oke, kamu akan melihat wajah-wajah lama di sini seperti yang berperan sebagai Mubek gitu ya. Yoson Aboji itu juga masih orangnya sama kok. Itu pelayan-pelayan setianya si Queen Teala itu juga masih sama. Mai aja masih inget. Ini nih yang berperan sebagai Yang Cha nih kayaknya berubah gitu ya, kayaknya, karena Mai melihat dia lebih kekar gitu. Apa memang menjadi kekar ya? Nah, itu juga sesuatu. Oh iya ya, ternyata benar ini dia. Tapi badannya kekar banget ya. Iyalah, 4 tahun telah berlalu ya. Iya. Ganteng ya si Yang Cha. Jadi kamu bisa lihat dia lagi nih. Orang-orang suku Wahan itu juga nggak berubah peran-perannya ya. Dan yang di suku Ago itu juga masih wajah-wajah yang lama gitu. Dan Neandertalnya sebenarnya keren-keren ya. Nah ini Mai mau memuji di sini nih sebenarnya ya. Make up-nya tim Arthdal Chronicles ini menurut Mai hebat banget, karena kan ini mereka itu
terutama yang bukan Saram gitu ya. Mereka kan dari apa tuh, tribe suku-suku yang bukan manusia disebut di situ ya, seperti Neanderthal gitu ya. Nah, tapi di sini make up-nya itu kelihatan beda banget sampai mereka itu tampak kayak orang asing menurut Maya, terutama kayak make up-nya kaum Neanderthal nih. Menurut Maya keren banget gitu ya. Mereka tuh sampai kelihatan kayak ya orang asing gitu ya. Padahal mereka kan orang Korea di situ. Di situ wah, Maya kagum banget sama tim make up-nya ya. Sebenarnya Neanderthal-nya ganteng ini ya, tapi bisa di make up apa kayak gitu nih. Oh, dan Maya baru sadar ternyata yang memerankan Nunbyo, si Neanderthal cewek nih, ternyata adalah Lee Si-woo yang berperan di My Lovely Liar, The Fabulous. Oh, Mai baru sadar ya. Tapi make upnya di sini beda banget, makanya mungkin Mai tidak mengenal gitu ya. Itu yang menjadi yang menjadi Igetu ini juga beda banget ya make upnya. Yang di Momo Tribe, suku Momo, itu juga beda banget make upnya, padahal mereka orang Korea semua. Terutama yang beda ya jelas Karika ya. Ini seorang orang Jepang nih yang menjadi Karika ya, Erika Karata. Dia cantik banget dan Maya tuh masih kagum juga dengan bahasanya Neanderthal ya. Itu ini yang menulis skripnya Ardell Chronicles itu bisa memikirkan suatu bahasa yang beda banget. Itu keren ya menurut Maya. Very fresh idea gitu ya. Oke. Untuk episode ratingnya di nationwide itu mencapai 5%, di Seoul juga mencapai 5% lebih, which is not bad gitu ya untuk suatu drama. Oke, di Asian Wiki drama ini mendapatkan nilai rating sebesar 90 dan Mai akan memberikan drama ini rating sebesar 91. Oke. Karena drama ini bagus banget, one of the best fantasy K-drama in 2023 menurut Mai gitu ya. Jadi kamu harus nonton Ardell Chronicles season 2 dan tentunya sebelumnya kamu harus nonton season 1. Oh ya, by the way, pemeran Prince Arok, Pangeran Arok ketika dewasa, ternyata adalah muka yang tidak asing buat Mai. Dia adalah EXO Suho gitu ya. Nah, kali ini Mai tidak gagal mengenal, tidak ya. Jadi memang sempat sedetik Mai bilang ini ganteng Prince Arok, tapi detik berikutnya Mai langsung bilang ini kan Suho kan. Dan ternyata memang benar ya. Aduh, Mai itu penasaran bakal ada Ardell Chronicles season 3 nggak ada? Karena kalau ada, wow, akan menjadi lebih intens lagi dari ini. Dan Mai berharap Suho yang menjadi Prince Aroknya nih. Harapan. I enjoyed watching. Looking forward for the 3rd season. Me too. The series is so good. Oh, ada yang menyayangkan actingnya Shin Se-kyung. Katanya agak kurang ekspresi. No comment sih ya. Ada di sini di isi wiki yang menulis not an Igetu. Oke. Kalau kamu Igetu juga nggak apa-apa kok. Iya, peran yang diganti di season 2 itu tidak bisa dihindarkan ya. Itu banyak alasan gitu ya. Oke, dan ini masih series yang bagus kan. Benar banget. Oh, ini juga menyayangkan perannya Shin Se-kyung katanya di sini ya. I love the series. The new cast did great. Yes. Ya. Banyak yang memuji drama ini ya. Kerennya. Kamu perlu nonton deh Ardell Chronicles ya. Oke, kita lihat yuk pemeran utamanya Jang Dong-gun. Kelahiran tahun 72. Masih opa. Oke. Dia berperan di movie yang cukup banyak dan drama seriesnya itu malah lebih sedikit dibanding movie-nya ya. Mai itu pernah nonton dia di Suits di tahun 2018 sebagai Che Kang Sok, lead male kalau nggak salah kan.
Dan akhirnya ketemu dia di Adult Chronicles Season 1 di tahun 2019 dan Season 2 di tahun 2023 sebagai King Tagon. Oke. Dan dari Suits dia mendapatkan awards. Sepertinya di Adult Chronicles ini akan mendapatkan awards juga ya. Kita tunggu akhir tahun. Oke. Tentunya dia sudah aktingnya nggak usah diragukan lagi karena dia termasuk salah seorang yang senior di dunia K-drama gitu ya. Oke, mudah-mudahan Mai akan ketemu lagi dengan Oppa yang ini. Dan Mai penasaran nih, peran macam apa yang akan diambil lagi? Protagonis, antagonis, bisa semua dong Oppa yang satu ini ya, hebat. Dan ada Lee Jun-ki, ya ampun. Dia bisa mengungkapkan segalanya hanya dengan matanya, itu ya, gitu ya. Oke, Lee Jun-ki, Oppa kelahiran tahun 82. Ada movie beberapa ya, tapi drama seriesnya udah banyak banget. Jadi Mai pertama kali ketemu dia di drama My Girl di tahun 2006 sebagai So Jong Woo. Dan setelah itu Mai tonton dia di drama Iljime di tahun 2008. Nah ini nih, Mai bilang kan tahun 2008 itu Mai jatuh cinta dengan dia. Dan di sini lah ya, sejak itu Mai mendukung dia dengan sangat keras gitu ya. Dia berperan sebagai Iljime di situ. Dan setelah itu nonton dia di drama Arang and the Magistrate di tahun 2012 sebagai Eun-oh. Dia mendapatkan Best Couple Award di drama itu ya. Dan setelah itu sempat keloncat, tapi Mai nonton dia lagi di drama Scholar Who Walks the Night di tahun 2015 sebagai Kim Song-yeol. Ini dia mendapatkan 10 Star Award di sini ya. Setelah itu nonton dia lagi di drama Moon Lovers Scarlet Heart Real di tahun 2016 sebagai Wang So, one of the best K-drama ever. Ini buat Mai ya. Dan dia mendapatkan Best Couple Award, Hanryu Star Award, dan 10 Star Award di sini. Setelah itu nonton dia di Mai sempat keloncat sedikit sebelum nonton dia di Lawless Loyal ya di tahun 2018 sebagai Bong Sang-pil. Nah setelah itu nonton dia lagi di tahun 2019. Nah sejak itu nggak pernah kelewat lagi ya. Di tahun 2019 bukan. Di tahun 2020 di drama Flower of Evil sebagai Baek Hee-sung. Mai punya nggak ya drama reviewnya? Kayaknya punya deh. Coba kamu cek gitu ya. Dan setelah itu di Again My Life di tahun 2022 sebagai Kim Hee-woo. Dia mendapatkan Best Actor di sini. Pantas tentu aja. Dan setelah itu di Adult Chronicles The Sword of Aramon di tahun 2023 sebagai Ensom dan Saya. Ngomong-ngomong, Mai lupa bahas Aramon. Siapa sih sebenarnya Aramon ini ya? Jadi Aramon ini adalah dewa yang berkuasa juga di Arthdal gitu ya. Dan ketika ada gosip yang disebarkan bahwa Raja Tagon itu bukan Aramon, Raja Tagon ini mengamuk gitu ya. Dia ingin menjadi Aramon gitu. Karena kalau dia dianggap bukan Aramon, tentunya dia tidak bisa memerintah Arthdal gitu ya. Nah disebarkanlah gosip bahwa Tagon itu bukan Aramon. Dan siapakah Aramon itu sebenarnya? Kamu find out sendiri gitu ya. Tapi King Tagon bukanlah Aramon. What? Ngamuk dong ya dia tahu soal itu. Oke. Lee Jun-ki is such a great actor, of course. Aduh, kamu harus nonton dari drama yang sebelum ini. Dia sebelum ada Chronicles aja udah hebat banget gitu ya. Siapa sih yang gak kenal sama beliau? Iya. Jadi katanya nih Disney hanya menayangkan 3-4 episode. Sesudah itu kalau nggak salah jadinya berbayar gitu ya. Nah kenapa dilakukan hal seperti itu? Karena semua orang itu ingin melihat Lee Jun-ki. Jadi banyak yang melalui cara-cara ilegal untuk menonton Adult Chronicles. Sedangkan yang dihitung cuman dengan cara legal. Jadi sebenarnya ratingnya tentunya lebih tinggi dari 5% itu ya. Itu menurut Mai dan juga
si netizen yang satu ini. I'm agree with you, absolutely. Siapa yang nggak kenal Lee Jun Ki? Mereka udah bilang gitu ya. Arthdal Chronicles Season 2 is a masterpiece. Ya, everything this man is acting in it become gold. Moon Lovers, Lawless Lawyer, Flower of Evil, Arang and the Magistrate. Benar, Mai setuju. Jadi Mai berani bilang nih, segala drama yang diperankan oleh Lee Jun Ki itu adalah gold and masterpiece gitu. Kamu nggak percaya? Nonton deh drama-drama dia ya. Upanya Mai. Oke, dan berikutnya ada Shin Se-kyung. Dia cantik ya, cantik. Kelahiran tahun 90, sudah merankan beberapa movies. Drama seriesnya Mai pernah nonton dia di drama The Great Queen Sondok ya. Tapi ini lama banget, di tahun 2009. Dan dia berperan sebagai remajanya nih. Dan setelah itu di drama The Bride of Habaek ya, di tahun 2017 sebagai Soa. Dan setelah itu di drama Rookie Historican Gu Hae-ryong di tahun 2019 sebagai Gu Hae-ryong. Dan di drama Run On di tahun 2020 sebagai Oh Mi-ju. Kalau nggak salah Mai ada nih drama reviewnya Run On ya. Dan setelah itu di Arthdal Chronicles Season 2 di tahun 2023 sebagai Tanya. Sudah mendapatkan berbagai award juga di drama Rookie Historican Gu Hae-ryong ya. She's definitely one of my 3 favorite actress. Dan dia cantik, yes. Oke, one of my favorite juga nih katanya. Oke, yes. Ini ada yang bilang malah bagus dia berperan sebagai Tanya ya. Ya sekali lagi kan pendapat orang bisa beda-beda. Jadi menurut kamu gimana nih habis kamu nonton Arthdal Chronicles tentang perannya Shin Se-kyung? Oke, dan Kim Ok Bin itu cantik banget dan dia itu keren banget acting dia ya. Kelahiran tahun 86. Oh masih Oni ya. Dia berperan di cukup banyak movie. Drama seriesnya juga cukup banyak. Mai pernah nonton dia di hanya di Arthdal Chronicles Season 1, Season 2 ya. Oke. Katanya actingnya bagus banget sejak season 1 ya, of course. Great in acting, terus dia cantik banget dan dia berwibawa banget seorang Queen Teala gitu ya. Kamu perlu nonton acting dia juga nih. Oke, jadi Mai tidak ada penyesalan sekali menonton Arthdal Chronicles Season 2 The Sword of Aramun. Oke, setelah ini Mai akan nonton drama Duna yang cuma 9 episode, sebentar aja selesai, kayaknya 1 minggu selesai nih. Dan setelah itu di watching list Mai masih ada Destined With You, Behind Your Touch, A Time Called You. Terus ada Boss Doll Mark, Heartbeat, dan Numbers. Mai akan nambah lagi kalau udah dikit gitu ya. Jadi kamu pantengin aja drama reviewnya Mai. Dan makasih banget buat kamu yang sudah ningkatin drama review Mai. Mai akan terus kasih kamu drama review setelah Mai selesai nonton drama. Dan jangan lupa kamu bisa share drama review Mai, linknya ke sesama drama lovers yang lainnya, supaya mereka punya referensi drama mendatang ya untuk ditonton gitu ya. Dan juga jangan lupa kamu ninggalin jempol kamu habis kamu nonton drama review Mai, dan subscribe ke channelnya Mai supaya kamu nggak ketinggalan tiap kali Mai keluarin konten-konten baru. Dan tentunya Mai akan usahakan kamu suka dengan kontennya Mai. Oke? See you at the next K drama review by Miley. Annyeong.